Mama, Mahna mau nanya. Kata Ustadz, sebentar lagi kita akan memasuki malam Lailatul Qadar. Apa sih, Ma, keistimewaan malam Lailatul Qadar? Masya Allah, pertanyaan sangat luar biasa. Perhatikan ya, Dek. Dalam surat Al-Qadar, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang kalimat Lailatul Qadar sebanyak 3 kali. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan betapa agung dan mulianya malam tersebut, dan sudah sepatutnya untuk kita tadabburi. 5 hal yang menyebabkan keagungan Lailatul Qadar adalah: pertama, malam Qadar, malam diturunkannya Al-Quran, sebagaimana dalam firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu Al-Quran, pada malam Qadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi bersabda, Al-Quran paling mulianya sesuatu kecuali Allah. Barang siapa menghormati Al-Quran, maka ia telah menghormati Allah. Dan barang siapa yang tidak menghormati Al-Quran, maka ia telah melecehkan kemuliaan Allah. Dalam riwayat lain, Nabi bersabda, jika kalian menginginkan kehidupan orang-orang bahagia, kematian orang-orang syahid, keselamatan di hari kebangkitan, naungan di hari yang sangat panas, dan petunjuk di hari kesesatan, maka pelajarilah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran adalah perkataan Ar-Rahman dan yang memberatkan timbangan kebaikan di mizan. Itulah Al-Quran, kitab yang paling mulia, diturunkan kepada manusia paling mulia, dan di malam yang paling mulia juga. Keagungan Lailatul Qadar yang kedua adalah malam Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Lailatul Qadar adalah malam yang selalu dinanti-nantikan, karena di malam tersebut segala amal ibadah yang dilakukan manusia memiliki nilai yang lebih baik dari 1000 bulan di malam-malam yang lain. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, jikalau tidak ada Lailatul Qadar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melipat gandakan nilai ibadah dan pahala orang-orang mukmin, niscaya mereka tidak akan pernah menggapai surga. Ketiga, malam Qadar adalah malam turunnya para malaikat secara berbondong-bondong ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Pada malam Qadar, para malaikat turun membawa rahmat, memberikan salam kepada setiap orang yang bangun, sholat dan berzikir, serta mengaminkan setiap doa yang mereka panjatkan hingga terbitnya fajar. Keempat, malam Qadar, malam ditetapkannya urusan atau takdir manusia sampai 1 tahun ke depan, sebagaimana makna Qadar yang disematkan pada malam ini. Pada malam Qadar, seluruh urusan atau takdir manusia seperti rezeki, kebaikan, keburukan, kematian, bencana, dan semua hal yang akan terjadi selama setahun akan ditetapkan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan sekali untuk menghidupkan Lailatul Qadar dengan berbagai ibadah sampai terbit fajar, dengan harapan kebaikan, ketaatan, keluasan rezeki, kedamaian dan kesejahteraan sampai bulan suci Ramadan yang akan datang. Kelima, malam Qadar, malam dikabulkannya doa dan hajat. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, pada malam Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan atau menyerahkan kunci-kunci hazanahnya, maka merintihlah dalam meminta, akan dibukakan bagimu pintu rahmat dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya untukmu dari permintaannya. Kapanpun kau ingin, maka mulailah dengan meminta atau mengetuk pintu-pintu hazanahnya. Allahu Akbar. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha pengasih dan maha penyayang.
Tidak bisa dibayangkan betapa bahagianya ketika kita diberi sebuah kunci gudang barang berharga dan bebas mengambil dan memilih apapun yang kita suka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian kutunjukkan senjata yang dengannya kalian akan selamat dari kejahatan musuh-musuh dan rezeki kalian akan lancar? Para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, berdoalah di malam dan siang hari, karena sesungguhnya senjata orang mukmin adalah doa. Disebutkan dalam riwayat, ketika tiba Lailatul Qadar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melipat kasur beliau dan menghabiskan malamnya dengan sholat, doa dan munajat. Begitu juga dengan putri beliau, Sayyidah Fatimah alaihissalam. Beliau juga menghidupkan malam-malam mulia tersebut, bahkan mengajak putra-putranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang masih kanak-kanak ketika itu. Beliau seringkali mengusap air ketika putra-putra beliau mengantuk demi menghidupkan Lailatul Qadar. Hanya orang-orang mulialah yang akan memuliakan malam-malam Qadar. Maka bagaimana dengan kita? Wah, luar biasa. Makasih Mama penjelasannya. Semoga kita bisa memasuki dan mengisi Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya.